Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita awali kajian kita dengan menghadirkan rasa syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, membahas ibadah yang agung yaitu salat. Semoga dengan kita semakin paham, dengan kita semakin berilmu tentang salat, maka salat kita semakin baik, salat kita semakin besar potensinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita tahu, kita berharap setelah kita tahu ilmu salat, berkuranglah perselisihan di antara kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin berselisih, saling tuduh menuduh, saling caci maki karena terdapat perbedaan dalam tata cara sholat yang sebetulnya ternyata ini ada tuntunannya, ini juga ada tuntunannya. Cuman karena yang ini taunya cuma itu, yang ini juga taunya cuma itu, kemudian memandang, loh kok beda? Wah, ini berarti bukan golongan saya. Nah, kalau sudah begini, seperti ada benteng, seperti ada pembatas yang memisahkan di antara kaum muslimin, sehingga ada kebencian terkadang muncul. Padahal ini disebabkan karena kekurang pahaman kita terhadap ilmu sholat itu sendiri. Nanti kita akan bahas di antaranya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita singkat sedangkan pembahasan kita sebetulnya panjang, maka kita langsung saja kembali membahas fikih salat dan kita masuk ke sunnah-sunnah salat yang sebetulnya di pembahasan sebelumnya sudah kita singgung sedikit. Sudah kita singgung beberapa poin terkait dengan sunnah salat. Kita sudah bahas rukun salat, kita sudah bahas juga kewajiban salat. Nah, nanti kita akan bahas ini sekarang sunnah salat, dan mungkin di pertemuan berikutnya hal-hal yang diharamkan dan juga dimakruhkan di dalam sholat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja membahas sunnah sholat, tapi saya kasih mukadimah dulu. Jadi kalau kita tahu ini adalah sunnah sholat, jika tidak dikerjakan, tidak mempengaruhi kesahan sholat. Tidak mempengaruhi kesahan apa? Sholat. Jadi enggak popo ini, rapopo. Tinanawan. Kalaupun seandainya tidak dikerjakan, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan contohnya. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, bisa, kenapa tidak? Bukankah kita ingin derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Seperti kita ingin gaji kita lebih tinggi dari gaji pokok contohnya. Makanya begitu juga. Ini sampingannya lah gitu. Yang intensif. Baik, untuk naiknya derajat kita dan bertambahnya pahala kita. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau memungkinkan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja yang pertama adalah, kita ulang lagi mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul intiqal,
Takbiratul ihram sudah paham ya, jelas Pak ya, itu ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Jadi disunahkan kita mengangkat kedua tangan. Kemudian ketika hendak ruku', Allahu Akbar, disunahkan juga ketika bangkit dari ruku' pun apa? Disunnahkan. Dan mengangkat kedua tangan sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan perbuatan beliau dan juga dipraktekkan oleh para sahabat, yaitu beliau hadapkan ke arah kiblat, tidak rapat begini tapi agak renggang, kemudian sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Seperti ini, ya dikira-kira aja lah, dikira-kira. Nggak mesti bawa ukuran gitu, pas surung, nggak mesti. Dikira-kira seperti ini atau seperti ini. Bukan begini ya, karena sejajar dengan kuping, akhirnya dijajarkan begini. Enggak. Tapi seperti ini atau seperti ini. Ini berlaku ketika kita takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, ya. Bahkan sebagian ulama ini menyunahkan juga ketika kita hendak sujud, tapi ini jarang dipraktekkan. Ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dipraktekkan. Tapi tidak masalah kalaupun ada orang yang melakukannya. Ingat, diantara kekurang tepatan ketika mengangkat tangan adalah seperti berdoa di saat sholat. Kan ada kan, ya, habis apa? Habis rukuk ya saya, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kurang tepat. Kurang apa? Kurang tepat. Baik. Bisa dipahami Pak ya? Ini yang pertama, yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi kalaupun tidak mengangkat kedua tangan ya tidak masalah. Ini tidak ada dosa dan tidak mempengaruhi kesahan sholat, hanya saja berkurang pahalanya. Karena semakin seseorang ya sesuai sholatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar pahalanya. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh, sebenarnya ada dalil-dalilnya, cuma karena waktu kita singkat, saya ringkas saja, jadikan poin-poin. Ya, ada sejumlah dalil tentang ini. Baik, langsung saja. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ya, di atas dada. Ini ada sejumlah dalil ya. Contohnya dari Sahal bin Sa'ad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu para sahabat diperintahkan ya untuk apa? Untuk meletakkan, ya seseorang meletakkan tangan kanannya, tangan tuh ini Pak, yad tuh ini ya. Tangan kanannya di atas dhira'. Hadis ini dhira', ini dhira'. Dhira' itu ini, lengan. Meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya, ketika sholat, dan di apa? Alanya jadi ala sadrihi. Atau di sini fi sholah, di dalam sholat. Kalau yang sadrihi nanti di hadis berikutnya. Jadi seperti ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Jadi inilah diantara tata cara meletakkan tangan ketika sholat. Tangan kanan di lengan kiri. Dan ini disalah pahami sehingga salah prakteknya. Oleh karena itu sebagian orang ketika meletakkan tangan begini, sakit lambung barangkali, ya. Tapi ini tidak tepat kalau seperti ini. Jadi yang seperti ini yang tepat. Di dalam hadis lain, Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas yad bukan dhira', tapi yad, kiri, seperti ini, dan di atas dada. Jadi seperti ini, di atas dada. Sebagian ulama memahami di atas dada berarti di atasnya, ya, sehingga seperti ini. Ya ini dalam memahami memang ada selang pendapat ya. Perbedaan pemahaman dalam hadis ini. Ya, laku lihat, ya bisa seperti ini, ya seperti ini, tidak masalah karena memang hadisnya bermakna seperti itu. Ya, bermakna seperti itu.
Tapi ini kita katakan apa? Adalah ruh sunnah. Jangan kecil ya. Ini adalah amalan sunnah. Tapi ingat, bukan berarti untuk kita tinggalkan. Bukan berarti untuk kita tinggalkan. Bahkan sebagian mazhab mereka lurus. Mereka apa? Lurus. Tangannya ada Allahu Akbar, mereka begini aja. Malikiyah seperti ini, ingat saya. Jadi yaudah Allahu Akbar, mereka begini. Kenapa ini terjadi? Karena belum sampai hadis waktu itu. Tapi yang sahih, ya seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi ini dipraktekkan juga oleh orang-orang Syiah. Ya. Tapi jangan juga langsung ketika nanti di Masjidil Haram melihat ada orang begini, orang-orang Syiah. Enggak juga, bisa jadi dia dari kalangan Malikiyah. Itu pun sebagian ya, sekarang sebagian Malikiyah. Seingat saya ya, Malikiyah atau Hanaf. Baik. Tapi yang sahih dua hadis ini. Yang sahih dua hadis ini. Ya, di lengan sama di sini, di apa? Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kalau di dalam bahasa Arab tuh ini, yad itu ini. Dari pergelangan ke atas ini yad. Baik. Kalaupun di perut ya tidak masalah. Ya, dibolehkan oleh sebagian ulama. Tidak masalah. Cuman ini yang paling sahih, sehingga kita terapkan aja yang paling sahih hadis. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu melihat tempat sujud. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya. Ini termasuk sunnah melihat ke tempat sujud, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kita juga sampaikan di pertemuan yang lalu, ada sebagian ulama mereka mengatakan ketika sholat ya menghadap ke kiblat. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ya tidak bertentangan. Ya, intinya mau lihat ke depan silakan, ke sujud silakan. Kalau memang benar-benar pengen yang sesuai dengan praktek Rasul, ke tempat sujud. Sehingga boleh, tidak masalah. Kalau kita mungkin di sini tembok ya kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada gambar. Sedangkan di bawah contohnya sejadahnya ada gambar-gambarnya, ya tinggal kita hadapkan aja ke depan. Tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi kalau di depan kita benar-benar Ka'bah. Sambil dengerin imam kita sambil lihatin Ka'bah. Tidak masalah. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sunnah salat adalah doa istiftah. Bisa iftitah atau istiftah. Bisa, dua-duanya, Bu. Ya, itu ini aja, pengungkapan saja. Pembuka, yang doa pembuka. Dan doa iftitah hadirin, ini ada beragam. Ada banyak. Ya, bacaannya. Saya akan bacakan ya, supaya kita semua paham, oh ternyata bukan cuma yang saya baca selama ini. Ternyata ada yang lain gitu ya. Ternyata banyak gitu ya. Saya bacakan di antaranya deh. Baik, di antaranya yang paling populer, sahih berarti Imam Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, ini salah satu doa istiftah. Saya nggak usah terjemahkan ya, karena masih banyak yang lain ini doanya. Ini diantara doanya. Baik, diantara doa istiftah lagi. Ini saya bawakan ya. Sebentar. Di antara doanya lagi adalah
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'ah. Panjang nih ya, saya cepetin aja. La yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi min hadaik ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini salah satu doa istiftah. Panjang sekali ya. Baik. Yang lain. Yang apa? Yang lain ya. Dan ini juga populer, hadisnya sahih dan ini yang paling bagus yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini diantara doa iftitah dan ini disebutkan di dalam hadis inna ahabbal kalam ilallah an yaqula al-'abdu subhanakallahumma dan seterusnya tadi. Nabi mengatakan sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba mengatakan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Baik, yang lain. Yang lain yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu doa iftitah. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kalau ini hafal insyaallah ya. Yang gampang, takbiran juga hafal ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan ketika Nabi mendengar ya ada sahabat yang membaca iftitah dengan bacaan ini, Nabi mengatakan ya, jadi engkau telah melakukan perkara yang menakjubkan dan karena itu pintu-pintu langit terbuka. Ini doanya ajib sekali. Baik, yang lain. Nah, ini pendek ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doang. Hafal insyaallah kalau ini, Pak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ini bisa. Baik. Berikutnya. Wah, ini agak panjang juga ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'alantu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhkhar anta ilahi la ilaha illa anta la wala haula wala quwwata illa bika. Ini salah satu doa iftitah. Baik, berikutnya saya bawakan juga karena sebagian orang itulah Pak, seperti yang saya kasih pendahuluan tadi. Cuman gara-gara beda iftitah langsung golongan gue ini. Cuman beda apa tuh, padahal semuanya benar gitu. Ada. Baik, berikutnya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatirus samawat dan seterusnya. Ya agak panjang dikit. Baik, berikutnya di antaranya lagi adalah ini hadisnya ya, kana yakabbiru 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yusabbihu 'ashran wa yuhallil 'ashran wa yastaghfir 'ashran
wa yaqulu Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 'ashran, wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minadh dhiqi yaumal hisab 'ashran. Ini agak panjang, Pak. Jadi hadisnya itu Nabi SAW bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, beristighfar 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Lalu beliau juga mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minadh dhiq yaumal hisab 10 kali. Ini juga bacaan apa? Iftitah. Baik, yang terakhir. Yang terakhir. Itu Allahu Akbar 3 kali, kemudian Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Saya ulangi, takbir 3 kali itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Dzul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal 'Azamah. Ini salah satu doa iftitah. Baik. Jadi demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan doa iftitah. Nah, cuman sebagian ulama membolehkan ketika kita doa iftitah, kita gabungkan sebagian digabungkan. Boleh, tidak masalah. Karena memang makomnya atau saatnya itu memang saat-saat berdoa di situ. Boleh, tidak masalah. Kalau sendiri monggo, mau panjang pun silahkan. Tapi kalau jadi imam, sih mau coba imam kesulitan banget, lama sekali imam baca. Baik, kalau baca sendiri silahkan. Dulu pas kecil kita diajarin beberapa kan ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh dan seterusnya. Ya silahkan, tidak masalah. Tidak masalah. Cuman yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling dicintai. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya mana doa iftitah yang paling bagus, yang tadi yang saya sebutin. Barangkali nanti ada kuis gitu ya. Enggak ada kuis ya di sini. Hadiahnya air minum. Baik. Ya, Pak ya. Jadi doa iftitah ini sunnah. Jadi kalaupun seseorang tidak membaca iftitah ketika sholat ya tidak masalah. Maksudnya tidak berkaitan dengan kesahan sholat. Dan ini bermanfaat bagi yang mungkin agak keburu-buru, ya, agak apa? Keburu-buru, mungkin ya nggak tahu lah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk nanti aja gitu ya, kenapa enggak? Atau mungkin pas lagi sakit, kadang-kadang kan kalau lagi sakit tuh puyeng, tapi kan harus sholat tetap kan. Kesuwen ya udah. Yang sunah-sunah mungkin sebagian tidak dikerjakan, ya udah enggak. Baik, berikutnya isti'adzah, itu mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini termasuk sunnah ketika salat. Jadi habis iftitah, kan kita kan Allahu Akbar. Terus iftitah, habis iftitah ta'awud. Ta'awud. Ini sunnah. Nah, adapun bismillah, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Silang pendapatnya itu dari mana atau di mana? Yaitu bismillah itu masuk Al-Fatihah atau bukan? Al-Fatihah bismillah itu masuk ke Al-Fatihah atau tidak? Kalau di Al-Qur'an cetakan ini, depak gitu ya. Itu masuk. Baik. Tapi yang saya ikuti adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwa bismillah itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW kata Anas bin Malik ya, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar."
kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahirabbil alamin. Aku sholat di belakang Nabi, aku sholat di belakang Abu Bakar ketika jadi khalifah, aku sholat di belakang Umar ketika jadi khalifah. Mereka semua memulai sholat mereka, tentu setelah takbir, ya, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Anas bin Malik. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, kanu la yajharuna bil basmalah. Mereka, siapa mereka di sini maksudnya? Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Mereka tidak mengeraskan bismillah. Bukan tidak membaca, tapi tidak mengeraskan. Baik. Sehingga, ya sunnah. Ya sunnah. Karena kalau seandainya itu termasuk Al-Fatihah, ya nggak boleh sebagian dibaca pelan, sebagian dibaca jahar gitu ya. Enggak, main-main ini. Dan juga hadis ya, apabila hambaku sholat, kemudian dia baca alhamdulillahirabbil alamin, maka dia telah memujiku dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa bismillah itu dia di luar ya. Alhamdulillah dalam masalah ini jangan sampai jadi bahan perpecahan di antara kita. Yang penting dibaca. Mau baca pelan monggo, mau dijaharkan, dikeraskan, ya monggo juga. Silakan, tidak masalah. Dalam masalah ini urusannya longgar. Urusannya apa? Longgar. Baik. Dan kita kalau seandainya jadi imam di tempat orang-orang yang di situ biasa mengeraskan, maka ya udah dikeraskan saja. Supaya tidak menimbulkan apa? Fitnah gitu ya. Kecuali memang sudah terbiasa, mereka udah tahu, ya sudah, tidak masalah. Tidak masalah. Atau kadang baca keras, kadang pelan, ya monggo juga tidak masalah. Sing penting ojo gelut ya. Sering sampaikan. Jadi dalam perkara-perkara yang di situ ada kelonggaran, Pak, itulah tadi kita harus berlapang dada. Inilah yang dimaksud harus berlapang dada itu seperti ini. Ketika ternyata, oh begini boleh, begitu boleh, oh ya wes, itulah. Tidak masalah. Kecuali memang ini tidak boleh, ini boleh, ya jangan, yang nggak boleh jangan dilakukan gitu ya. Tapi tetap sebagai ya sesama muslim, ya kita saling sayang. Jadi apa? Saling sayang, saling mendoakan kebaikan, bukan saling memaki, mencerca, tidak. Baik, berikutnya yaitu membaca setelah Al-Fatihah. Amin dulu deh, amin yang kita bahas. Membaca amin. Ini termasuk sunnah. Jadi kalau seandainya luput gitu ya, tidak terbaca, ya tidak berkaitan dengan kesalahan sholat. Arti amin itu, ya Allah kabulkanlah. Amin artinya kabulkanlah gitu, ya Allah kabulkanlah. Tapi usahakan benar bacaannya. A-nya panjang, mim-nya juga panjang. Amin. Nanti beda makna, Pak. Beda makna. Kalau amin, kalau amin, amin itu orang yang aman. Anta amin huna. Kamu apa? Aman di sini. Masa kita bacanya amin, aman, orang yang aman, merasa aman. Beda juga kalau amin. Ini sering di Ramadan. Dolim apa? Amin. Tapi ada yang amin gitu ya. Amin. Orang yang aman gitu. Amin, orang yang terpercaya. Nabi Muhammad adalah Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Jadi benar amin. Kalau amin, ini beriman artinya, Pak. Kalau amin gitu ya, beriman. Afa amina ahlul qura. Afa amina ahlul qura. Gitu ya.
Atau aminah yang merasa aman ya biasanya. Ya. Oke, aminah itu merasa aman juga. Kalau amin itu orangnya, aminah merasa aman. Atau aminah ahlul qura, ya, apakah penduduk negeri itu merasa aman? Baik. Jadi yang sahih amin gitu ya. Jangan salah lagi, Pak. Baik. Imam dan makmum dianjurkan ya. Sholat sendiri pun dianjurkan untuk baca amin, dan bacanya di apa? Ya dijaharkan ya. Dijaharkan. Tapi jangan sampai teriak juga ganggu orang. Ya. Ganggu apa? Ya yang tulus lah gitu loh. Kalau baca tuh yang tulus gitu loh. Kan mohon kan, ya Allah kabulkanlah. Jangan kayak orang ngajak berantem, nggak pas. Kemudian berikutnya adalah membaca setelah surat Al-Fatihah. Terserah ayat, surat, monggo. Ya, tinggal disesuaikan dengan hafalan. Nggak harus urut, mau sana sini gitu ya, mau depan belakang dulu baru depan, monggo tidak masalah. Sepenggal ayat, beberapa penggal ayat juga boleh, tidak masalah. Penting nyambung. Contoh ayat kursi, silakan, tidak masalah. Waladhdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita pernah juga baca. Ya, enggak masalah. Penting surat Al-Qur'an atau ayat dari surat Al-Qur'an. Satu surat dibaca beberapa, bisa. Ya terserah lah intinya. Terserah. Cuma sebagai imam hendaknya dia melihat siapa yang di belakangnya. Makanya kita di sini sholat subuh pernah nggak panjang? Enggak, ini berangkat ini, udah siap-siap ya. Apalagi kita sekarang agak lambat ya, agak akhir dikit ya. Ya enggak, agak maju dikit lah sekarang. Kalau sebelumnya itu kan 4:30 baru komat. Karena memang belum waktunya, masih banyak juga orang yang. Intinya lihat kondisi lah, lihat kondisi. Hujan contohnya. Jadi contohnya pas sholat Id, mau baca panjang nih, hujan, ya wis baca ina wal asr. Ya. Coba Anda perhatikan Masjidil Haram ketika Jumatan, Pak. Ketika Jumatan. Ya. Pendek-pendek biasanya. Orang panas, Pak. Iya kalau yang di dalam gitu yang dapat naungan. Kalau yang di itunya di Maqaf, tempat tawaf itu yang di dekat Ka'bahnya benar. Memang panas benar. Pendek-pendek ya. Intinya lihat kondisi lah ya. Lihat kondisi. Nggak usah mentang-mentang lu saya hafid Quran. Malu lah kalau pendek-pendek. Apa ini sholat bukan ajang pamer-pameran. Ya bukan berarti kita ketika di belakang imam seperti itu kita suudzon, harus pamer gitu, enggak juga. Kita enggak boleh suudzon juga. Ya, cuman dia mungkin kurang hikmah ya. Kurang apa? Kurang hikmah. Intinya seseorang melihat kondisi. Makanya Mu'ad waktu ditegur keras oleh Nabi, Pak. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau sudah menjadi orang yang membuat fitnah, wahai Mu'ad? Jadi dia sholat Isya baca Al-Baqarah, Pak. Sampai orang nggak tahu kemalaman gitu tubuhnya jadinya. Ini ada sampai membatalkan sholat. Baik. Berikutnya, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebentar. Yaitu duduk istirahat. Ya duduk apa? Istirahat. Duduk istirahat ini maksudnya ketika kita mau bangkit ke rakaat
ya rakaat kedua, rakaat ke rakaat ke apa, mau ke rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat gitu ya, disunahkan. Duduk istirahatnya maksudnya begitu apa, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita duduk dulu sebentar aja, sebentar, berapa detik aja. Pas mau bangkit, pas mau apa? Mau bangkit. Jadi imam contohnya Allahu Akbar, Bapak bangkit ke rakaat kedua. Bapak kan mau ikut juga kan? Jadi sebelum sampean berdiri, sampean duduk dulu, dikit aja, sebentar aja. Ya, beberapa detik. Gitu. Enggak lama-lama. Ya, 1-2 detik lah. 2-3 detik lah. Ya, 2-3 detik lah ya. Ini duduk istirahat. Kebayang nggak Pak? Ayo Alba nih, praktek gitu. Duduk istirahat. Coba. Antum sujud nih, sujud udah di sujud yang kedua, sujud loh. Imam bangkit nih, Allahu Akbar. Nah, ya, itu kan ada 2 detik kan? Ini nggak langsung, berdiri langsung ini. Nah. Baik, berikutnya, ya, cepat aja Pak, udah mau habis nih. Ini masih banyak kan? Nah, ini yang sering jadi ini juga nih pertanyaan, yaitu duduk iftirash di rakaat kedua dan tawarruk di rakaat terakhir. Iftirash, duduk iftirash itu duduk yang kaki kirinya didudukin Pak, itu iftirash. Ya, iftirash. Ada duduk tawarruk, yaitu apa? Yaitu pantat kita nempel ke dasar ini, ke lantai. Baik, seperti itu. Nah, di rakaat kedua, di antara sujud kan kita sujud pertama terus duduk ya kan, duduk di antara 2 sujud itu iftirash. Begitu juga di rakaat kedua itu iftirash. Di rakaat terakhir adalah tawarruk ya. Nah, ini di sholat yang 3 rakaat ataupun sholat yang 4 rakaat. Nah, di sholat yang 2 rakaat, nah ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan iftirash, ya, iftirash. Karena terdapat hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, ya, beliau pernah berkata, kuntu ahfadzakum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling ngerti gitu ya, salatnya Rasulullah daripada kalian. Kemudian beliau jelaskan bagaimana salatnya Rasul. Terus beliau sampaikan, fa idza kana fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau di rakaat yang kedua, beliau iftirash gitu aja deh singkatnya. Dan apabila beliau di rakaat terakhir, beliau duduk tawarruk. Kemudian ada hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang 2 rakaat, fasajada tsumma qa'ada waftarasha rijlahu yusra. Beliau sujud, kemudian beliau duduk iftirash. Nih. Jadi sahabat yang Wa'il bin Hujr
Beliau pernah melihat Nabi SAW sholat yang 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan Nabi SAW duduknya iftirash. Makanya jangan heran kalau ada orang yang pas sholat yang 2 rakaat duduknya pas di akhir adalah duduk iftirash, karena hadisnya ada riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, dan apa? Nasa'i. Kenapa sebagian ulama mereka sampai pun di sholat yang 2 rakaat mereka tawarruk, seperti pas sholat maghrib di akhirnya, pas sholat isya, zuhur, asar. Dari mana? Ya mereka berdalil dengan hadis tadi, ya hadis sebenarnya untuk sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Nabi SAW dikatakan beliau di saat duduk di rakaat terakhir beliau duduknya tawarruk. Nah, sehingga ini menjadi kaedah, menjadi dasar bagi sebagian ulama bahwa rakaat yang di situ ada salamnya maka duduknya tawarruk. Nah, itu kaedahnya yang dibuat. Padahal hadis ini berkaitan dengan sholat yang 3 dan 4 rakaat. Dalam masalah ini intinya masih longgar. Mau duduk tawarruk monggo, mau iftirash ya boleh, nggak masalah. Ya apa yang tawarruk yang boleh gitu, iftirash ya. Sampai pun ketika sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau memang tidak memungkinkan mepet gitu ya, sumpit, nggak bisa tawarruk, ya jangan dipaksakan Pak, kasihan temannya yang sebelah. Ya, kejepit, kedudukin sampean gitu ya. Ya udah dudukin aja, karena ini sunnah juga. Sunnah gitu ya. Oke Pak? Jelas ya hadisnya? Oke, ini terkait dengan duduk iftirash dan tawarruk. Dari Wa'il bin Hujr. Baik. Berikutnya. Yaitu bersandar di atas kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang berikutnya. Dan kalau bangkit kan ini Mbak, ini sunnah. Kalau seandainya sampean langsung nggak pakai tangan saja, berdiri ya sah-sah saja. Tapi bagusnya kalau bisa melaksanakan yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi, maka itu yang terbaik. Coba contohin yang nggak pakai tangan bangkit. Iya Pak, lagi dari sujud. Ini mau ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Ya. Ya bisa begitu. Jadi tidak ke tanah gitu ya. Ke bumi. Jadi di paha contohnya. Atau ya gitulah. Nggak pakai tangan sama sekali contohnya. Karena mungkin dia tukang ngejing gitu ya, biar sekalian memperkuat gitu intinya. Nggak mesti pas sholat juga lah. Yang sesuai dengan tuntunan Nabi aja. Cuman kita katakan ya tidak berdosa, cuman kurang afdol. Baik, berikutnya adalah berisyarat. Ini berisyarat dengan jari telunjuk kanan di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Ini sunnah. Jadi kalaupun tidak, batal tidak sholatnya? Tidak. Tapi apakah, kan cuma sunnah wis ora usah gitu? Ya jangan. Ya tetap dipraktekkan. Cuman kalau lupa contohnya. Nah permasalahannya kapan kita nunjuknya? Kapan? Ada 3 praktek. Ya, datang semua dari Nabi SAW. Bisa dari awal langsung, begitu langsung. Atau bisa ketika berdoa. Ketika apa? Berdoa. Attahiyatulillah wa shalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Nah itu di saat itu. Atau di saat syahadat.
Yang sampean tahu pas syahadat doang. Yang selama ini diajarin gitu kan? Ya kita juga belum begitu dulu. Ternyata pas kita dalami, oh ternyata ya semuanya benar. Mau dari awal monggo, dari itu silahkan. Cuman kadang-kadang, bukan kadang-kadang seringnya kalau di tasyahud, yang pertama pas kita jadi makmum, iya, keburu imamnya bangkit, kitanya, kan syahadat, habis syahadat bangkit gitu, atau salawat dikit lah. Nah, ada hadis yang menunjukkan Nabi menggerakkan. Ada hadis yang menunjukkan Nabi menggerakkan telunjuknya. Bahkan Nabi mengatakan, la huwa asyaddu minal hadid li syaitan. Ini lebih menyakitkan ya daripada besi untuk syaitan. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan. Ya. Jadi ya bagi orang yang ngikutin ulama hadis yang mengatakan hadisnya sahih, ya monggo. Yang ternyata lemah, katanya lemah, ya sudah, lu begini aja syahadat. Ya, syahadat. Jadi bukan berarti, boy kok malah dolanan itu pas sholat. Bukan dolanan, memang ada hadisnya. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau kita ngelihat ada orang melakukan suatu amalan, terus kita nggak tahu, tanya, gitu ada nggak tuh dari Nabi gini? Oh ada, saya tunjukkan, gitu. Kalau nggak ada, ya jangan. Berikutnya, berdoa ya setelah tasyahud akhir. Berdoa setelah tasyahud akhir. Ya, ini sunnah. A'udzubillah min adzabil qabr min adzabi jahannam min fitnatil masih min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal atau min syarri fitnatil masih dajjal. Atau dengan doa-doa yang lain terserah. Ini sebelum salam. Ini doa. Kemudian kita cepat ya, salam yang kedua. Ini juga sunnah. Salam yang kedua. Jadi kalau udah assalamualaikum warahmatullahi, itu udah batal. Bukan batal, udah selesai sholat kita. Makanya kalau kita jadi makmum masbuk, kita mau bangkit pas imam salam sekali, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau mau pas imam salam yang kedua juga, ya silahkan, tidak masalah. Dan ingat, usahakan salamnya itu ya jangan lama banget. Ya, jangan lama sekali sehingga makmum kadang-kadang nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ulama menyebutkan ya menengoknya itu pas warahmatullahi. Ya, ada ulama yang lain mengatakan dia udah assalamualaikum warahmatullahi karena kita mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita mendoakan makmum. Kalau nggak ada makmum kita ya salam kepada para malaikat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru belok. Ini siapa yang ngajarin begini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, berikutnya. Yaitu sholat menghadap sutrah. Yang sahih ini adalah sunnah. Sutrah itu pembatas, Pak. Ya, sholat menghadap sutrah, terserah. Ini sunnah ya. Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila salah seorang di antara kalian mau sholat, maka sholatlah menghadap sutrah. Supaya apa? Supaya kalau ada orang mau lewatnya di depan sutrah itu, di depan pembatas. Terserah mau tembok kah, mau apakah botol kah, ya, orang kah. Jadi yang nggak boleh kita lewati. Ini untuk mencegah orang lewat. Ya. Jadi kalau orang pakai sutroh, maka kita kalau mau lewat di depannya di depan sutroh. Ini kan sutroh nih, sini. Di sini soalnya. Nah, lewatnya sini. Jangan di depan sini, jangan di antara sutroh dengan dia. Nggak boleh, ini dosa besar. Ya, dosa apa? Dosa besar. Nabi mengatakan kalau seandainya seseorang tahu
ancamannya gitu ya. Ketika seseorang sholat di depan orang sholat, misalnya dia akan memilih diam selama 40. Para sahabat, ya Abu Hurairah tanya 40 apa? Allah, 40 tahun, 40 hari, 40 tahun kah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ngeri. Ya. Jadi kalaupun mau lewat di balik sutroh. Tapi kalau ada orang sholat nggak pakai sutroh, terus kita mau lewat, katanya nggak boleh lewat depan orang sholat. Iya, jangan lewat antara dia dengan tempat sujudnya. Ya agak sandi gitu. Kita ya dikira-kira sholat lewatnya di depan tempat sujud dia. Kan bisa kan ngira-ngira kita kan, oh, sujudnya di situ ada kita. Enggak masalah. Itulah kenapa kita pas mau sholat usahakan ada sutrohnya. Baik, ada sutrohnya. Ini panjang lagi sebenarnya pembahasan sutroh. Bisa dimengerti Pak ya? Sutroh fungsinya apa tadi? Mencegah orang lewat di depan ya orang yang sholat gitu. Terserah sutroh mau apa aja, mau tembok kah, mau tiang kah. Yang penting ada pembatas atau orang gitu ya. Terus kalau orangnya berangkat gimana? Hilang sutrohnya. Ya udah. Ben ulama mengatakan ya udah dia maju jalan. Kalau cuma beberapa langkah gitu ya. Tidak jauh-jauh amat maka tidak masalah. Tapi kalau memang sudah hilang ya sudah. Ya diam aja lah di situ. Baik, ini sunnah ya. Ini masuk sunnah. Baik. Pokoknya itu zikir. Itu apa? Zikir. Sampai ini ya, opa ya. Ini opa ya. Lanjut dikit lah ya. Tanggung kok ya. Kan biasa tablik akbar yuk sampai jam ini kan. 8:30 kan. Atau jam 9. Baik, lanjut dikit lah. Baik, dikitnya mungkin setengah jam. Enggak, insya Allah. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu enggak, tadi ada yang ketinggalan. Ini digeser dulu. Ketika salam, sebagian orang mereka gini nih, tangannya. Assalamualaikum. Imam atau makmum lah kadang-kadang. Assalamualaikum. Tangannya diginiin. Ini pernah dilakukan oleh sahabat, ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa aku melihat kalian balik-balikan tangan seperti ekor kuda? Ya, ekor kuda gini. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Ini sesuatu yang terlarang. Ini pas salam. Tapi masih kita dapati sebagian orang. Ya, karena cuma ikut-ikutan. Cuman apa? Ikut-ikutan. Makanya jangan sampailah kita cuma ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya ternyata sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian juga ini saya bahas juga Pak. Sebagian orang ketika selesai sholat mengusap muka, ya, mengusap apa? Mengusap muka. Ini tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada hadis yang menyebutkan ketika berdoa. Ketika berdoa itu pun hadisnya lemah sebenarnya. Ketika berdoa, ya, ada sebagian riwayat dari sahabat mengusap muka. Tapi ini hadisnya lemah. Cuman sebagian ulama kalau masalah doa oke lah. Ya, ringan gitu ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh ketika berdoa selesai diusapkan. Yang sebetulnya yang sahih tidak. Ya Nabi kalau berdoa selesai ya udah selesai. Kayak kita kunut contohnya. Ini sebenarnya ada pembahasan kunut. Kan kunut kan. Allahumma inni bima hadain dan seterusnya.
Udah, Allahu Akbar. Begitu. Ya tidak mengusap. Cuman kalau masalah doa, sebagian ulama ada yang mengatakan ya boleh karena hadis yang tadi. Tapi untuk sholat itu betul-betul tidak ada. Ya tidak apa? Tidak ada. Karena anggapan bagus saja. Dan ini kurang tepat ya, karena ini termasuk tata cara sholat, dan tata cara sholat itu harus ada apanya? Harus ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau mau berkreasi urusan dunia saja Pak, terserah. Buat yang terbaik, yang paling bagus gitu ya, masalah dunia. Tapi kalau untuk tata cara ibadah, jangan. Jangan. Karena secara tidak langsung kita tuh sok ngerti ya. Kita membuat syariat gitu. Padahal yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja kalau seandainya beliau mengada-ngada, ya Allah Subhanahu wa taala ancam. Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-Haqqah Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatta'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan atas nama Allah, ya, ini syariat dari agama Islam gitu ya. Maka apa? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami benar-benar potong urat jantungnya. Cabik-cabik gitu. Itu Nabi Muhammad ini. Inilah kenapa kita selalu ingatkan kaum muslimin. Masalah ibadah sesuai dengan tuntunan. Ya, ini terkait dengan salam. Kalau masalah doa tadilah terserah sampean. Meskipun yang sahih ya tidak mengusap muka. Baik, berikutnya adalah berzikir setelah sholat. Ini termasuk sunnah. Ya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, amikas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam. Ya, setelah apa? Setelah salam. Pak, saya jelaskan, saya sampaikan. Di antara kekurang tepatan dalam berzikir, dan ini tersebar di mana-mana, bahkan dilakukan oleh tokoh-tokoh, kita nggak pedulilah siapapun orangnya. Yang kita pedulikan adalah dasarnya yang terpenting. Ya, sebagian orang menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir setelah sholat. Zikir setelah apa? Setelah sholat. Ini sesuatu yang kurang tepat. Yang ada, Nabi SAW setelah sholat adalah istighfar. Sebagian hadis bertakbir Nabi. Bertakbir disebutkan dalam sebagian hadis. Yang paling sering adalah istighfar. Jadi setelah salam, Assalamualaikum, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Dan kalau masalah zikir, Pak, kita sesuai. Ya, kalau masalah zikir itu babnya sempit dia. Jadi nggak boleh kita rubah-rubah. Kalau doa terserah. Kalau dalam rangka doa, Anda mau pakai bahasa Jawa kah, Sunda kah, apapun terserah. Kalau masalah doa, kalau masalah zikir, bab zikir itu sempit, dipersempit, harus betul-betul sesuai. Makanya di zaman Nabi, ketika ada sahabat yang diajarkan oleh Nabi dalam bab zikir terus salah, Nabi tegur. Nabi tegur, menunjukkan kalau bab zikir itu harus betul-betul sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Al-Fatihah tidak termasuk zikir ya setelah sholat. Apa-apa nggak boleh, padahal kan baik. Ya memang Al-Fatihah itu bagus. Cuman kalau kita yakini itu sebagai yakini bahwa itu sebagai zikir setelah sholat, nah itu dari mana?
Ya, ini soalnya masalah ibadah. Kalau masalah dunia silakan, ya kita tidak peduli. Ini masalah ibadah. Baik. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bisa juga dibaca. Kemudian ayat kursi ini pun termasuk zikir. Kemudian kul ya, 3 kul ini termasuk zikir juga. Nggak harus urut sih, Pak. Ya, nggak harus urut, yang jelas ini zikir-zikirnya. Kemudian baca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian menggenapkan jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan disunahkan kita bertasbih menghitung zikir-zikir ini dengan tangan. Cuman sebenarnya ulama membolehkan pakai subhah. Pakai apa? Apa namanya? Tasbih. Isra popo. Sing penting jangan ada keyakinan. Tasbih sakti. Soalnya ini kok Pak Yai. Pak kita ini sinetron-sinetron TV-TV itu merusak akidah, Pak. Sampai saya rasa pernah melihat kan. Pak Yai di TV langsung cups. Meledak pohon langsung tumbang gitu. Ini merusak akidah, Pak. Merusak akidah, wallahi ladzim. Ya orang kan, sakti gini. Ya kalau untuk membantu, karena mungkin bulak-balik karena rampung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Pakai itu, ya dibolehkan. Karena itu termasuk alat saja, sarana. Karena itu dibolehkan oleh para ulama sebagai sarana saja. Yang penting tidak ada keyakinan, yang sunnahnya itu pakai tasbih ini. Kalau dikatakan ini sunnahnya berarti Anda menisbatkan ini ke Nabi. Mana? Dari ini mana? Kan dinisbatkan. Ya harus ada pertanggungjawaban ketika Anda menisbatkan. Buktinya. Tapi boleh, tidak masalah. Yang penting sekali lagi saya tekankan tidak ada keyakinan. Ya. Tidak ada keyakinan karena ini sering dipakai tasbih, wah dikalungke langsung jadi rasul, langsung jadi orang yang beruntung. Nah, ini keyakinan jahiliyah yang tidak boleh. Oke, kemudian juga la ilaha illallah wa la syarikalah tadi ya. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga dan seterusnya ya. Silakan Anda baca di buku-buku zikir. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ini saya jadikan yang terakhir karena ini sering jadi polemik. Kunut di dalam sholat disyariatkan ya, kunut di dalam sholat 5 waktu ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, namanya kunut nazilah. Jadi boleh bahkan setiap waktu 5 waktu yang ada negara naudzubillah jangan sampai. Negara luar contohnya kaum muslimin dibantai dan seterusnya, ini kita pengen doakan, doa kunut, monggo. Enggak cuma di subuh, di sholat-sholat yang lain pun silahkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika para qurra, ya para menghafal Quran dibunuhin gitu ya. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut. Selama sebulan bahkan disebutkan di maghrib, di subuh dan maghrib. Selama di kunut dan maghrib ya. Kemudian juga
di sebelum terkait dengan prakteknya sebelum ruku' dan setelah ruku' juga. Ini ada hadisnya, sahih dari Imam Bukhari. Dari Imam Al-Bukhari. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sampaikan tadi, ini hanya terjadi di nawazil, ketika ada musibah malapetaka gitu ya. Maka silakan. Adapun jika terus-menerus seperti dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di subuh ya, di sholat fajar, maka ini kurang tepat ya. Ini kurang apa? Kurang tepat. Karena yang dilakukan oleh Nabi itu hanya sebulan saja. Hadisnya sahih dari Imam Nasai. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala hayyin min ahya'il Arab thumma tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama sebulan, beliau mendoakan kehancuran bagi beberapa kabilah Arab. Kemudian tarakahu, beliau tinggalkan. Beliau apa? Tinggalkan. Dan juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Malik Al-Ashja'i. Beliau berkata, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayah, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib. Ha huna bi Kufah nahwa min 5 sinin akanu yaqnutun. Ini Pak ya. Wahai Abi, engkau telah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakangnya Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib di Kufah, ya kurang lebih sekitar 5 tahun. Apakah mereka tuh kunut terus? Apa kata beliau? Qala ay bunai muhdats. Wahai anakku, itu sesuatu yang diadakan. Ya. Cuman saya sampaikan, memang dalam hal ini kita tidak pungkiri ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan apakah boleh gitu ya terus-menerus. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat ini. Cuman kita tidak pungkiri bahwa Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan sunnah ya, kunut subuh. Memang betul sunnah, tapi cuma sebulan yang dilakukan oleh Nabi gitu loh. Cuman ya tadi, kalau seandainya ada yang mengamalkan kunut terus, ya kita katakan, ya kita nggak bisa ini juga ya, mengucapkan ucapan yang keras gitu ya, enggak juga. Karena memang ada sebagian ulama yang memahami, karena Nabi kunut, ya udah kunut sunnah gitu ya. Akhirnya dipahaminya jadi sunnah terus. Akhirnya pengamalannya ya terus gitu ya. Kita nggak bisa keras-keras juga dalam masalah ini, dan memang tidak boleh gitu lah dengan kekerasan di dalam membahas masalah agama. Hadirin, kita sampaikan aja argumentasinya begini, yang paling tepat tuh koyok ngene. Ternyata yang situ berseberangan. Ya udah, ya kan saudara saya doakan semoga dapat hidayah gitu ya. Cuman saya tidak setuju dengan Anda dalam masalah ini. Gitu loh. Bisa mengerti, Pak? Ya. Seperti itu. Sehingga ya sudah. Sampai-sampai sebagian ulama tengah-tengah. Sing Arab kunut yo monggo, sing ora yo monggo dalam masalah ini, ya. Yang mau ikut Imam Syafi'i dalam masalah ini ya monggo. Karena memang urusannya longgar gitu loh dalam masalah ini. Cuman saya pribadi tidak terus-menerus. Karena hadisnya jelas tadi sudah kita sampaikan, Nabi beliau kunut selama sebulan, tapi beliau tinggalkan. Itu pun di saat terjadi suatu musibah. Sehingga kalau tidak terjadi suatu musibah, ya wes kita kembali ke ya asalnya gitu ya. Tidak. Tidak. Bisa dimengerti, Pak?
Oke. Jadi demikian. Nah, sekarang kalau kita di belakang imam yang kunut, ini sering ditanyakan. Terus piye? Ya, kita di belakang imam yang kunut. Ya, kalau nggak kunut kan jelas ya, kita ya udah sesuai hadis ya kan. Hadis sudah. Tapi kalau kita jadi makmum di belakang imam yang kunut, maka para ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain-lain tetap menyarankan ikutlah. Ikut apa? Ikutlah ya. Monggo. Kenapa? Karena mengurangi apa? Perpecahan. Dalam masalah ini ya, ingat ya. Karena memang dia ada hadis dasarnya tuh ada gitu loh. Cuman penerapannya ini terus-menerus kurang tepat gitu loh. Praktek kunutnya betul, doanya betul. Iya betul tuh, ada gitu loh. Ya hadisnya ada, prakteknya yuk bener. Ya cuman terus-menerusnya aja itu yang ya, kurang tepat gitu ya. Sehingga demi mengurangi perpecahan maka monggo. Ini sebagian ulama saya katakan. Ada sebagian ulama lagi merinci. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, saya pernah mendengar fatwa beliau, salah satu ulama, ya beliau sekarang imam dan khatib di Masjid Kuba. Beliau merinci, kalau Anda mengikuti ulama yang mengatakan sunnah, ya wis ikut. Masalah. Ingat pembahasannya ini ya, jangan kemana-mana. Kalau Anda mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu perkara baru dalam agama, maka yo jangan, ya, jangan ikuti. Terserah orang mau gimana pun gitu ya. Kalau memang Anda tidak berpendapat sama sekali memang itu ya tidak disyariatkan gitu ya, ya udah ya jangan. Jadi ngerti Pak? Ala kulli hal dalam masalah ini masalah istihad lah ya. Anda silakan, yang enggak ikut juga ya silakan. Yang ikut juga silakan ketika di belakang imam yang kunut. Bukan mencela-mencela ini Pak. Ya, karena memang wasiat-wasiat dari ulama sesuai dengan kondisi. Kalau saya pribadi ya sesuai kondisi aja lah. Kalau saya di belakang gitu ya. Kalau saya di belakang saya sesuai kondisi aja. Kalau nggak begitu mempengaruhi ya saya tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya sangat berpengaruh, ya udah saya ngikuti saran yang tadi. Saya sering Pak dakwah di pelosok-pelosok gitu ya. Sering sekali. Baik. Kalaupun saya jadi imam di saat subuh, saya sampaikan dulu. Pak, saya ngikutin imam-imam yang di Mekah. Imam-imam yang di Mekah dan Madinah. Jadi jangan heran, saya tidak kuno. Ya. Saya gitu Pak, ngikutin imam Mekah Madinah ini penerapannya. Ya udah, kalau semua saya jadi imam ya silakan. Intinya lihat kondisi. Wallahu a'lam bishawab hadirin. Wallahu taala a'lam. Demikianlah terkait dengan sunnah-sunnah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Terus semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu mencari kebenaran dan betul-betul menerapkan ya kebenaran tersebut. Kalaupun seandainya ternyata kita masih bingung, maka kita cari yang paling betul-betul mendekati dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap cinta kepada kaum muslimin, sayang kepada kaum muslimin, dengan tetap kita mendoakan kebaikan, mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita tanpa kita mencaci, memaki, memfitnah, ya, tanpa kita berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.